Hidup reformasi. Hancurlah ketidakjujuran. Mari kita hadapi krisis ekonomi dengan kerja dan doa. Salamai Basuo para penggemar balerong di seluruh tanah air dan Malaysia. Kini kami mencogok Pulau Baliak dengan sebuah cerita humor berjudul Ulah Dek Moneter. Bakisah tentang penyakit masyarakat sebagai dampak dari krisis ekonomi nan melanda negara kita pada umumnya. Dituangkan dalam naskah oleh Angku Yus Datua Perpatia dan dimainkan oleh keluarga besar Balerong Group Jakarta. Nah, ikulah Ulah Dek Moneter. Selamat mendengarkan, Mak. Minum lah, Bang. Bah, apa ini? Kopi apa air jamu? Bah, Hamba kali rasaku. gula mahal. Dibilang kopi bukan, dikatakan nubek pun nantah. Usah banyak tanya. Kalau awi minum. Mau kasih kopi pahit, tak palah tak kau kasih gula. Taunya awak zaman moneter macam kini. Tapi kental pula seketik. Bubuk kopi itu mana mahal? Minyak tanah pun naik untuk masak kompor. Memang naiknya baru tahu. Mengapa kau masak? Lagi saja lah mantah biar menceri. Kok kau menceri, kok mencawan itu anak do. Lama-lama berang juga nyambu sama kau, Bah. Kalau kau berang lah, berang kamu neter. Satu lah demonstrasi itu. Demonstrasi pula kecek kau. Jangankan kau panih-panih menjorit membawa spanduk, memasukkan personeling auto saja pun awak sudah lemas. Kalau dulu, Bang? Kalau dulu jangan dibilang. Anaknya singgah yang karya yang manjuju itu awak tu ya. Ikan iyo itu nak naga. Sila yang keteknya itu sarankan naik kalau ampek pula ampek lasuh saja ke atas. Kini, Bang? Kini pendakian dama saja tertagun-tagun untuk awak. Rasa ijai. Bang. Apa? Cerita itu lagi? Bukan. Ikut serius, Bang. Soal si Farida. Kenapa pula dengan si Farida? Macamku, Bang. Alah hampir 3 bulan si Farida di siku. Alah selama tu pulau sama nyepai. Jadi? Menurut pikiran ambo, rancaklah kita japui si John tu. Dipelokkan rumah tangganya tu balik ya. Si Farida, alah kau tanya. Kalau ni kabar masih kare, tetap kita kena muah tu. Katanya, apakah ni muku ko kapai kan tu kuah menurut curik caranya, Bang. Taruhlah si Joni mau diajak pulang. Untuk apa pareman tu dia awak? Untuk apa? Iyo, untuk minantu lah. Tapi si Farida tak mau kecek kau. Kita bujuk. Arancak jual lah suami daripada marando. Ndak. Cucu saya itu nang kabar tambah. Itu tidak urusan awak. Kok kabar tambah, kok penuh kabar kabe. Tak usahlah kau pusingkan kali urusan si Farida. Takkan mati tak bersuami. Kalau itu, ndak ibu namanya jual anak cucu tu. Bah, karena ibu lah mangkau tak kuizinkan si Joni pulang. Untuk apa minantu macam itu? Lama-lama saja jadi laki orang. Sudah pengangguran patentengan setengah mati. Pandai pula itu menangani bini. Tak dia aku jang. Biar saja bercarai. Nanti kalau ada jodohnya nak dicarinya suami lain. Apa? Disuruh mencari laki? Iyalah pula. Dialah nan tahu nang ketujuh di seleronya. Oh, baik tu. Disuruh akhirnya mangicok dan rasul nang kelama. Asal rupa orang membeli durian. Ku anak awak tu beko nang kasansai, dikicok laki-laki, Bang. Bah, yang kau pikir pereknya anakku itu yo. Jangan macam-macam kau Tina. Tak ada keturunan kami jadi perempuan jalang. Tapi abang sendiri yang mengatakan disuruh mencari laki. Oh, Inang. Maksudku kini tak zamannya lagi mencarikan jodoh anak. Kita orang tua memberikan kebebasan kepada anak menentukan pilihan. Bukan disuruh hilir mudik menjojo menjadi rumah ke rumah macam tukang kredit. Bodoh kali lah kau. Iyo, abang sajalah yang cadik surang. Awak yang santiang, awak yang hebat. Orang ku tengok kesadanya.
Kau babak apa jatuh ambo yo ndak kan di bawah satu. Kau darah tinggi rupanya yo, ha? Capek kali marah. Kalau nak apa-apa lah naik hitam kau. Lama-lama saja mengatakan orang bodoh. Ambo ku keluaran SPG le tahu. Mengapa tak jadi guru kau kalau keluaran SPG? Ndak ada ijazah. Apa ndak ijazah? Ndak tamat. Ndak tamat. Tabur kawin. Nah, itu namanya sekolah mencari laki itu. Ambo bukan mencari laki, tapi Pak Jatuh nak mengajar-ngajar ambo. Tapi kau ndak dipaksakan? Oh, ndak ada orang mau masuk. Kami pacaran. Bapom belajar orang gini. Itulah maksudku sayang. Kita kasih kebebasan kepada anak-anak. Sedangkan membeli odol saja kita tak mau dipilihkan orang. Apalagi memilih calon suami. Nah, sakit mana tiap dikatakan bodoh. Dikatakan cari lagi. Kau tahu mamamu merasa ya bang gue. Maaf kalah Tina. Maaf. Lidahku itu nanti seleo. Maaf yo. Pendeknya separidah mesti capek pas suami. Kalaupun babalik kasih jurang lain bagai lapih tanggung jawab bapak. Sudah bosan agaknya kau tinggal di situ yo. Soal bosan tak bosan itu urusan lain. Nah, kalau memang begitu kan tak kau baiklah. Besok ambo suruh pindah dari rumah kau kok. Tapi bilang dulu alasan kau mengusir dia apa soal uang belanja. Piti belanjonya ya kan aja cukup bang. Soal ciusok dan diurus uang. Bukan itu. Jadi mengapa kau membenci anak cucuku? Ambo ingin memindahkan si Farida bukan karena banci bang, tapi karena sayang. Sayang? Sayang kata kau. Dan ganjilah kedengarannya itu bah. Kini urusan tak panjang-panjang. Bilang terus terang kalau kaulah muak sama si naga. Indah bang, indah. Ambo tetap cinta juga bang. Jangan berbelit-belit kau. Ambo tak suka kata-kata melereng. Ambo ingin belak-belakan. Nan iyo katakan iyo, nan nindak bilang nindak. Kalau banci ke buru naga, tanda banci ke sinaga. Sebenarnya bang, sebenarnya ambo sayang ke si Farida. Sudahlah. Itu juga yang kau bilang dari Cako. Ada ngakak dulu ambo katakan. Tapi abang minta alasan. Dari tadinya mau minta alasan. Kare kepalu. Bilang. Nak ku lembut-lembutkan kepaluku. Apanya itu? Iku na sebenarnya bang. Apa? Sebagai sama-sama padusi, para sanamu ku indak lama. Inyo merando, ambo bersuami. Bah, uwo pun merandonya. Mengapa tak kau usir juga mak kau tu? Beliau kan orang tua bangke bang, ala masih. Apa bedanya? Kan sama-sama padusi. Kami orang padusi ku, paparasan alui bang. Alah. Zuri, orang laki-laki memahami isi hati kami. Alamak. Si Farida itu kan orang bodoh, baru beranak cie. Hatinya tak guntiang mencari kita masuk bilik itu bang. Sedangkan ini tabar yang seorang tanda. Mengalu galak. Itulah orang laki-laki kok, tanpa perasaan. Kuakui lah bang. Namamu kok tembok. Memang kuakui. Toleransi kalian sama-sama polisi kok hebat. Kini ambo anjurkan, rancaklah kau menjadi anggota PPI. Apa itu PPI? Partai Perempuan Indonesia. Partai baru dan anggotanya padusi sadonyo. Itu menyindir namanya. Bukan menyindir, tapi mengingatkan supaya capek-capeklah kau mendaftar. Mana tahu, entah bisanya kau nanti jadi anggota DPR Kabupaten. Namo jo foto kau tak pampang di koran Singgalang. Tina Sinaga. Cuma itu? Tidak. Awak. Kok di Minang saja nanado cuma itu. Punya batak pun pandai belum cuma. Cuma itulah go publik ini, lah milik internasional tu. Kalau begitu abang bantu lah beko partai PCI. Sinaga ketua umumnya. Apa pula itu partai PCI? Partai cuma Indonesia bang. Oh Mak Lembang, ambo datang kemariku nak minta tolong ke Mak Lembang mah. Minta tolong apa lo kau? Minta tolong mempeloi rumah tangga kami. Kalau kami minta tolong lanco itu ndak kaden tu. Pai ke pangulu atau kau orang siap beres deh. Bukan si ambo nak minta ube. Minta ube ke doktor mana? Ndak kapotik bisa yo dah. Tapi mama kan dukun. Siapa mengecek dan dukun? Siapa pula orang nak tahu kalau Mak Lembang kau dukun gadang?
Aduh. Alah, jadilah. Gini itulah Kak. Ya. Cuba cerita dia Kak masalah rumah tangga Kak tu baca macam ko mang ko dukun. Tu. Ambuku punya suami. Siapa nama laki Kak dah? Namanya Sinaga, supir taksi. Baru setahun ko kami kawin. Oh, baru ya? Iyo. Sudah tu balik. Inyo tu punya anak padusi baranak cie. Iya. Tinggal je kami. Iya tu. Suami ambo tu sangat sayang banget anak cucunya. Kasain gua ambo ko agak tabulakang je biaknya tu. Alah, pajarin tak lelaki tu? Indah. Nama siapa? Si Farida. Farida. Korojo? Oh, ini kan balap-balap ketek. Menjual kopi di Simpang Tigo dah ke SMP tu lah. Farida nak ke SMP ya? Dia. Farida. Apa tu? Agak babadan. Tentu iyo babadan. Ya. Kalau tak babadan, pilih nama dia. Bukan si ambo, badan itu Sinta. Oh, itu ancak ya? Kulit ni temani. Temani. Yo. Beci lalik di dagu sengenik tak? Iyo. Obu gunting pendek. Iyo. Ngeceknya agak bagak sikit. Iyo itu. Mak Lembang tahu je benda tu. Kalau je ini tahu banyak. Itu kan langganan dia minum kopi jok pagi tu deh. Tolonglah ambo ko Mak Lembang. Andaknya Fajar tu terpisah dari kami naknya. Aku dapet ayahnya tu banci tertungkui. Pendeknya jajuk saja macam dia anak tu. Alika bisa tu Mak Lembang. Alah, ya. Bisa. Ayo bisa dan tolong deh. Apa ramuan yang kamu cari tu? Ramuan ya. Yo. Anan sawana ada itu maka. Urusan kau ya agak borek sini, weh. Ayo deh. Sorenya pun banyak. Apa-apa saja syaratnya tu? Pertama piti kontan 125.000. 125.000? Iya. Bang ada sama tu mana? Bang ada terkajut benda enggak. Bang enggak apa dong. Dek gini namanya moneter. Ukurannya sama. Berapa gini ya Kak? Hampir $10 ya mah. Ijan dolar leh. Jangan ke dolar gitu apa? Jo piti awak aja lah. Sudah tu ali. Sudah itu. Yo. Nanti dah dan mono state lah. Tolu ayam hitam 3 buah. Putih 5 maning 7 buah. Trip pertama dah. Itu aja dulu. Kama ke dicari talu ayam hitam. Talu ayam biasanya kan putih Mak Dukun. Jangan metele juga Kak lekwa. Ayam hitam nama talu tu bukan warna talu tu nan hitam dah Kak. Atau 5 maning lah tahu tak? Tahu dia lama 6 buah, 2-3 batang. Putihnya agak 7 buah. Nan sekodang-kodang kelereng ni. Sangku ambo kok putih 5 tu nan rasanya manis. Kena rokok Kak mencari nak kebesuh dah Kak putih 5 manis mah kebesuh. Nak lain ni? Ya tu je deh. Atu. Hati ayam diciciakan orang. Ica-icanya alang tu Sinaga. Ayam si Farida, betul? Ayo ke kira itu dah. Ada je lah. Atu. Ayah saulu 2 maru. Nan saulu 2 maru ku apa puluh? Iko batang ayah nak simpang. Sawuk nan aliran sebelah kida dia sawuk lo nan sebelah suku adi cerita itu Jadi mulia di tersimpang hatinya ke si Farida tu mah yo. Mambinya kok Kak. Hari Jumat agak sedang orang berburu. Hari tu mambi Tapi Mak Lembang. Biasanya orang kan berburu mereka. Itu tidak urusan dia Kak. Ngan jale itu ramuan ube. Dia pom ni tentu dah Kak. Jadilah. Jadilah Mak Dukun. Ya. Ambo usahakan sampai dapat. Permisi dah Mak Dukun. Ya, baiklah. Ke Batang, Mak Muncak singgah ke Lapau. Kami mau tahu-tahu panjang, hampir 2 jam. Beliau kirim salam ke ayah. Mak Muncak? Muncak mananya itu? Dun sanak sepupu Mama. Lupa ayah. Muncak. Oh yo, ini ayah.
Beliaulah yang tak pernah satu-satu soal mendiang dulu. Kalau mama kau nan lain menantang habis-habisan sampai mengusir mama kau dari rumah gadang. Apa saja yang kalian cakapkan? Banyak ya. Soal Cik Kiah nan lama meninggal, soal Ratu di kampung, soal sawah nan digadaikan di Mamulano. Pendeknya macam-macam lah. Beliau menganjurkan supaya ambo balik saya ke kampung mau lihat Ratu Pusako. Balik ke kampung? Iya. Tak mungkin sayanya itu. Masih tengiang di kuping ayah ketuk-ketunyik lelo mengharamkan baurang Sumando Batak. Masih tabayang di ruang matoku mama kau turun rumah gadang menangis sambil mengapit bungkusan kain. Sudahlah. Kalau teringat luku lamo mau rasanya ayah berdendam salamu hidup sakit rasanya nak. Sakit sampai ke tulang sumsum. Tapi kecik Mak Muncak sebagai anak kemanakan Sultan Mulano, ambo berhak pula je Ratu Pusako kami. Mama kan tak pernah dibuang di adik dah. Jadi keturunannya tetap punya hak sepanjang adik. Tak perlu itu. Tak perlu. Tidak pun kau diakui suku Ceniago. Kau punya suku Borunaga. Harta warisan dari pihak bako pun ada kita penuhi. Basawah baladang, kau pun kemenyan kita pun luas. Apa lagi? Tapi kalau dipikir-pikir ya, batu juga kecik Mak Muncak tu. Rugi kalau nak berbalik ke kampung. Seperti gua Ratu Tinggi kan milik ambo. Itu juga rumah gadang. Kalau tak usahlah kau pusingkan soal harta di kampung tu. Tak usahlah. Apa lagi sawal habis digade-gadekan mamak kau? Untuk apa? Pemilik kau nan lain pasti membanci keturunan si Rosma. Akibatnya kau pun nanti mati diracun. Pendeknya ayah tak setuju kalau mau utik-utik masalah lamu. Makan sajalah hasil usaha sendiri. Tak kentar lantar hidup kau walau dikucilkan orang Ceniago. Percayalah semua ayah. Kalau begitu berarti ayah memutuskan silaturahmi ambo je pemilih dari pihak mama. Sedangkan kami kan berhak kok ya. Dan menuntut hak itu kan wajib pula. Wajib kecek kau. Mau ditaruh di mana muka ayahku? Apa kata orang kampung nanti? Begitulah cara Sinaga punya anak. Lah mati bininya kini anaknya dicampakkan ke kampung. Batak tak bertanggung jawab. Tidak kepikirkan itu? Tak mungkin orang kampung kemampuan gunjangkan ayah tu doh. Ambo kan lah gadang kok ya. Bukan tanggung jawab orang tua lah doh. Syukur ambo lah ayah urus sampai dewasa. Kalau diorang dulu mati istri, anak-anak ditinggal je keluarganya dan saparui. Bahkan sampai kini masih banyak nan basuh di masyarakat ini nang. Biar sajalah orang lain. Tapi bagi ayah pahit rasanya dicibir orang dari belakang. Tapi ya, jangan membantah kau. Pendeknya kalau kau tetap nak balik ke kampung, itu artinya tak sayang semua ayah. Itu sajalah. Sebaliknya, kalau ambo tetap di siko, bawa je induk tiri, berarti ayah tak sayang je kami dah. Mengapa pula kau berkecil itu? Ambo tak sampai hati rumah tangga ayah kacau gara-gara kami menumpang di rumah makku dah. Apa saja yang kecil mak kau? Tak usahlah ambo ceritakan. Pendeknya, ambo tak lama-lama tinggal di siko dah. Kau di Sirsitina, yo? Secara tarang-tarang ya indak. Tapi entahlah. Rumi ambo mengeceknya. Jangan macam-macam Sitina. Kau bukan menompang di siko. 5 juta piti ayah merenovasi rumahku. Inyo tu tak tahu diuntung. Sombong kali dia. Tahu kau, modal mak kau menggalih tu seadonya piti ayah. Perabot aku nak membali. Pala aku ucaraikan tagak-tagak baru tahu dia rasa. Nah itu banan ambo taktik kan ya. Ambo andaknya dah ambo ayah ya Cik Cina tu betul-betul sebagai pengganti mama lah dia ayah. Dan bisanya mau ayah sampai bercerai dan bilang. Tak ada potongannya kau menjadi istri setia. Takkan terganti mama kau sampai kapanpun. Ambo yakin beliau tu lagi cocok je ayahnya. Asalkan lagi sama-sama bisa menyelesaikan diri. Ayah mesti sabar madu isi pahitnya tu. Urusan nanti lah itu. Cuman minta ayah. Janganlah kau anak satu-satunya jauh dari ayah. Takkan ada orang lain tempat berbagi rasa kecuali anak kandung. Kalau kau menjauh, tamatlah sadunya. InsyaAllah ya. Ambo lain tak akan mengecewakan ayah. Hanya selamatkanlah rumah tangga ayah. Usah sampai bercerai berantakan bagai ayah kerana di ambo. Sebetulnya Faridah, kalau kau nak memisah juga, cukupnya sisa peninggalan mendiang kembali rumah Perumnas tipe 21. Tapi belum saatnya kini. Ayah sedang memikir-mikir, apa kita tinggal di Padangko atau balik ke Medan.
Nan pasti ndak di tanah pusaka kau, ndak pula di rumah bako di Tapanuli. Kecuali kalau ayah sudah mati, terserah kaulah. Ambo setuju saja ya. Pendeknya baa nang karancak nang kasanang di hati ayah je lah. Nah, tentang masalah si John, sudah bulatnya tekad kau? Iya ya, minggu muka kabar sidang di pengadilan agama. Keputusan ambo tetap nak berpisah. Sudah tabayang di otak kau si ucuk kau bapak tiri kalau kau ada jodoh nanti? Ambo lai siap untuk menampung apa saya risikonya. Bagus itu. Tapi dah. Ada info sikit. Wok nak kebatanya ke ya? Tapi dia maaf wah. Maklumlah kecil orang tua-tua buru. Tanya apa bu? Kadang-kadang di orang mempakatukan di surau je kau. Guru-guru pun acuk pula menyabui. Menyabui apa? Itu menutup monitor katono. Ayah kena monitor tu pidah. Bukan monitor doh, tapi monitor. Iya entah itu menenter agaknya ya. Kurang jale telengah di den. Monitor tu istilah kini tu artinya segala maha. Wah, jadi babalik ke masuk Jepang tu ya. Balain bu, masuk Jepang tu ndak ada barang yang di Bali dah. Tapi kini barang sambuh piti sari arago maha. Aku bakal sugi deh. Tentu kalau nanya puluh tu. Sadonya nanya, wow. Ndak ada nak murah sini kau dah. Wah, kalau laki bakal nama arago siri lah nanya puluh. Dia ke perintah mulu dan kau elok bagi ke sila din peremen jadi pidah. Itu galak. Peremen apa ni Peremen apa? Peremen karet nak rancak. Boleh nak lama tahan no. Peremen tu malah nak lebih mahal dari tembakau aragonya. Wow. Hai. Yulah susah nak ibu awak. Rancak kembali ke studio. Capek sini mati nak. Lah kok. Kain kapan pun lah mahal kini kapur baru ilai sabun mandi sadonya nak ya. Beko 3 hari di kubur aman doa puluh seketik. Kan susah kami nak tinggal di buyaknya beko dah. Jadi kau mau ke fail aku pindah. Di dunia lah segala mahal. Kemati amalan kurang. Awak gaib banyak nantakana. Hidup mengisi-ngisi orang. Entahlah. Kau hidup-hidup kau. Sudahlah indah rancak dah baik buat hati dia tu. Nak baik mana awak nama tu. Kan rajin mendengar kaji. Tak kena perlu dikil. Tidak. Kini kalau segala mahal ya. Tak bisa bagai kau disimir atau disogok bagi polisi. Disuruh sama seorang manggalih supaya menurunkan harago. Menyogok apa makasih kau makasih Cik bertanya pula ke Pidah. Kasus tu kalau membudaya. Sampai lalu lunggah bertukuk basuh awak no. Usah disabit-sabit tu, berbahaya tu. Dari dulu polisi tu ndak ada pernah makan sogok. Beko bisa dituduh subversif beko. Nama beko kabak kuji ke dalam tansi. Ayo makasih dan oknum. Bukan korupnya. Ayolah canggih bulu gaib biru ya. Kan itu gunung tipi je kau. Hidupku mesti dinamis Pidah. Negari lah berubah kini indak zamannya orde baru dah. Tapi lah zaman reformasi. Oh iya. Zaman renovasi ya. Alah, reformasi bukan renovasi. Iya makasih no. Sampai roi baru lama menjadi lebih rancak. Kan itu tu. Reformasi, renovasi. Ya betul. Betul juga makasih tu. Hebat.
Jadi berterima kasih lah awak ke anak sekolah. Nalah mati-mati berjuang merubah negari ko. Aduh tu pantun di den tidak. Pantun apa? Pantun peninggalan ini kau. Ba bunyi pantunnya wah. Culah ada mendengar ada bunyi. Cuba lah kau simak seketik ya. Ba, yo culah. Balaya kapal ke Betawi, hendak menjalang Pulau Sabang, sehingga di Teluk Bengkulu. Sia menyangkul kata jadi, lah labah kayunan gadang, labah adik lagi yang tak baulu. Itu. Ke tangan. Yo Santiago. Alalala, hebat. Saratin untuk wo. Kok bisa ditambah lah. Saratin. Mati kena. You nak dibalikan ke sini ya? Ya, bukan pitih muka si Ambo dah wo. Tapi pantun wo tu dapat 100. Itu pantun politik dah wo. Ya. Alah. Lai ke dapet tu di Pasugi Ponten tu 3. Alah. Apa le wo? Apa le? Itulah kau you. Jual lah kain bugi pesaku ini. Kau agak salah jadi. Untuk apa dia jual? Dia balikan ke susu siocot. Ibu di mencari apa jatuh memang kenyang-kenyong sana je kau ibu din. Tak perlu menjual bugi mana tu. Alah, malah lampu balikan tadi sekalian. Batu tak kau. Pada kau balikan ke orang kalian you. Bukan. Lampu balikan susu sekalian. Ayo bawalah kemari susu kau tu nak denurui ngoden bahai wai. Tak mungkin ada wo. Lampu bana kalian rumah. Kok baba asiocot. Awas kau. Di rantuang ni pun kau ketiga tak ke sapuku. Caliak deh kau. Aku nak takut bagai di Sinago tu doh. Wo. Ayah curiga sama mak kau tu bah. Curiga apa ayah? Kapatang ayah mencari-cari kaos di lemari pakaian. Sudah tu lah. Di rak paling bawah, di dalam tumpukan baju-baju usang, bersuayah barang-barang yang mencurigakan. Barang-barang apa? Nah, dalam bungkusan kain hitam, ada kain hitam dibungkus. Baju empuayah telur ayam kampung 3 biji. Betul? Putih 5 bulan sudah agak mengiring 7 buah. Sudah tu ada 20 botol berisi air putih. Untuk apa barang-barang macam tu disimpan dah? Itulah ayah tak habis pikir. Untuk apalah sama mak kau itu? Atau mungkin punya wo mungkin dah? Ndak. Sudah aku tanya wo, dia menggeleng. Tak tahu ambo katanya. Macam ramuan obatnya rasuku. Talu ya. Limau, air putih ya. Kalau ndak untuk ubek, manga pula ke disembunyian jauh-jauh. Itulah kecek kau. Bila saya ambo, amakku ada menyimpan rasio kok. Sebab kalau cocok kali. Cocok. Perasaan aku pun begitunya. Biar ku tanya mak kau tu nanti malam. Usah ya. Jangan ditanya apa-apa dulu kayaknya. Kalau dia tak mengaku ku paksa. Pasti ketahuan nanti. Indah. Ambo dah setuju dah. Mengapa pula kau tak setuju? Kalau memang amak bamu kasih buru, ini mati-matian tak mengaku tu. Atau dicari-carinya alasan untuk ikolah, untuk itulah. Tapi taruh orang segala macam lah. Paling-paling ayah kayak emosi. Sudah tu bertangka. Itu tu yang kena jadi. Barani tak mengaku, ku sumbatkan 5 busuk tu ke mulutnya. Alah, itu bana dan ambo dan tak setuju ya. Andaknya diam-diam ayah memastikannya. Apa tujuan beliau menyimpan barang-barang tu? Mana tahu. Entah elok yang kasihnya. Soalnya kita buktikan secara rasio pula. Apa itu hendaknya nak rancak. Betul juga bah. Menurut pikiran kau, apalah nak rancak cara ayah menyelidiki? Macam ikut ya. Mula-mula kita selidiki dulu. Kira-kira kasih mak minta tolong. Kita ketahui dukunnya dulu. Payahnya itu pula. Banyak kali dukun di daerah Kiko. Tapi nan santiang tentu ada beberapa orang sayang. Aduhnya kau mendengar siapa dukunan paling hebat nan dari kunjungi orang. Yang terdengar-dengar ada ambo, ada seorang. Kabarnya orang tu, ya memang hebat benar. Siapanya itu? Namanya Stan Lembang. Stan Lembang? Dia tinggal tu di sebalik bukit tu nah. Di mana? Tapi rumahnya ambo, ya tak tahu benar dan persisnya, tak tahu dah.
Siapalah kira-kira nak mengetahui alamat rumahnya? Mungkin Pak Gindo tahu kak tu. Pak Gindo mana mananya ni? Pak Gindo kawan ayah, nan pensiunan tentara tu lah. Yang orang Jawa tu? Ya itu. Cuba ayah bertanya ke beliau. Pandailah ayah beko ke masih asik. Sehingga rasio kita nak dah bongkar beko. Mudahlah itu. Beko, kalau lepas suruh ayah jom Lembang tu. Ayah atur selah pak cara menyelidikinya beko. Batu ada amak ko payah minta ubek kayaknya. Dan sianan di pasaki dia. Perhatikan perubahan ayah mukanya. Aku inyo tak kajui je kedatangan ayah. Tandanya yo dah. Tapi kalau biasa-biasa saja, itu indah tu dah. Tapi ayah takut lah. Takut? Tak ada kamu takut di hati anak Batak. Dari apa nak ayah khawatir kan? Ayah khawatir nanti terpancing emosiku. Kalau sampai dia berbohong, ku patahkan batang leher selembang tu. Itu nak boleh. Kalau cakap dengan dia adang, nak mau izinkan ayah apa ikian dah. Nak risiko berpasangkan baga awak tu dah ya. Entah macam mana semenjak bersuara meramuan tu, hati ayah tak lama sama mak kau. Awak boleh berang ya. Tapi nanti sesudah dibuktikan kalau amak itu ia berencana buruk. Kini usah dulu bajawek sangkuk. Nampak lalu tujuannya lain tak capai. Orang lain tak menjadi korban. Itu nampak lalu. Ibarat menarik rambut dalam tapung ya? Itu mudah ya. Biarpun disintakan kare-kare. Nan tapuang ia nak kata serah dah. Walau dicabutkan sakuet tanago, rambut pasti nak putih. Boleh ayah cuba. Tapi orang yang bijaksana ibarat membunuh ular dalam banih. Banih hendak kusui, tanah hendak runtuh, apalaga hendak patah. Tapi ularnya mati. Sah, ya betul. Memang hebatnya kerupanya Farida. Anak sia, satu-satunya anak sinaga. Nak di tubuhnya Mailia darah campuran diplomat dari Minang, darah militan dari Batak. Bagat, tapi berparitongan. Apa nak betul ya? Sayang. Sayang dulu ayah bercita-cita kau jadi jaksa. Tapi apa boleh buat lah. Kuliah kau di Fakultas Hukum tak salah saya gara-gara mendiang mama kau yang sakit-sakitan. Kalau tidak itu, tentu Sinaga punya anak hebat. Cengeng. Ayah mengaluh berarti punah darah Batak dari tubuh Sinaga. Sedangkan ayah selalu mempituahkan. Kita tugakan balik bibit nan boneh di tungguan nasib suratan tangan. Yo. Kok tak dapat padi jolong, salibu diharuk dulu. Nak betul ya? Betul, betul. Ayah salut dengan ketabahanmu, bah. Mana kak? Layu bawa barang-barang ramuan kena minta dah. Lagi kau. Iko talu ayam hitam nan 3 buah. Talu 3. Yo. Iko putih 5 manis nan 7 buah. Sudah ko aku ayo saulu 2 maro. Ye. Aye ko to kona ada moka. Lai bahasa hari Jumaat sedang orang obak ni masa haji. Lai. Hari Jumaat kepatang. Oh, kepatang. Sedang orang berburu ke? Iya. Abang kok li topik dek sedang orang berburu? Kebetulan waktu ambo manyangu air tu. Aduh anak-anak sedang berburu biawak. Berburu kondik, berburu biawak? Biawak. Ayo berburu biawak. Hampir ambo digigit anjang tu mak. Allah. Halah. Abang apulo ceritanya dekat dekat santu ambo dek anjing. Sedang manunggiang-nunggiang manyangu air. Ya. Biawak tu lari ke resu ambo. Allah. Biawak maloncek masuk air. Anjang berbalik mengelak ambo. Tentu ya menggagau gagal mau minta tolong ke ketuannya. Iya. Barangkali mak candor biawak akak joli ada enggak? Anjing mak lembang. Apa? Akak kecil kan ni anjing? Oh bukan. Muka si mak lembang tadi tu di pandang anjing. Oh, kecil ni kok setel lembang. Kau katakan anjing, emang enggak aman dia macam ni. Oh indah. Kamu tin pulo aku dukun kamu pacarui pulo. Ya, itulah. Hati ayam nanti cicir kena lang, aman. Dek, kok nanti tu you nak dapet do bakar tu mak lembang. Allah.
Lagi pagi ambo menyebut-nyebutkan alang menyembayam tu. Tapi di gungguan tabang. Ya, anak namuanya menciciakan doh. Alah, ayo bawa lawan kakak. Pare ba makasih Malembang kok. Itu suami akak nak namu melapihkan anaknya dah. Jadi ramuan encik tu mesti dapat dan anaknya. Tentu itu nak perlu benar kak. Kalau nak dapat ba rancak. Nak rancak cari sampai masuk. Kalau tak masuk, you suapkan dulu. Nanti kok dah ada, kita ganti lah. Kau baik tu baannya Malembang. Balik. Rasulnya lah putih asuh mau cari. Rasul-rasul tak mungkin bersuhu dah. Nyengik pula tadi balik. Kok ditukar saja dengan lain ba. Tapi jangan cari bana. Ya. Itulah nancak kak. Ya. Dan lagi kau tu 2 pokan lah ya. Beko kalau tak dapat juga, kita carikan ganti nanti. Mak Lembang mencarikan. Kini kau siapa nak bawa? Kak atau Den? Tentu ambo. Kak nak mencari. Mengapa lo kambo? Kok dapat minta tolong. Oh tolong. Bisa. Nam perlu kan caro. Caranya ba? Tu membayu ni someh lagi bakar. Sameh? Yuk. Wah benar. Ya kena amu apa ilang dukun lain. Biarlah ambo cari seorang. Apa barangnya? Ambil 5 anyuk menyongsong air. Tu Pak Ambasari 5 anyuk menyongsong air. Artinya ayah kamaru 5 bararak kaulu becu. Yalah bu bingung bona kak. Cuba simakkan kalimat dengkak. Ambil 5 anyuk menyongsong air. 5 sadang anyuk. Ayo. Menyongsong air. Atunya Ambo menyongsong air. Siapa perlu lagi? Oh baik tu. Ayolah paham ambo. Asam dia berjalan kaulu, ambo jangkau 5 anyuk tu ya. Tak salah. Kau kena dicatat, kau kena disembar, kau kena ditanya buat. Mbak nak kuati akak je lah. Salah pek. Jadilah. Ambo barundu di tepi batang air besok ya. Kok barang tu lai dapet, bisa capek berhasil pak. Capek atau lambat tu beti yang kakak je tu. Ayo capek nak tu ekspres atau kilat khusus. Pendeknya nan paling kencang. Atunya tambah perangko sama lagi kak. Tapi kalau jo perangko biasa, tunggu sajalah hari ini bila ke sampai. Rupanya Pak Sinaga aku ayah si Faridah nama lapor dekat SMP tu ya. Ya, betul. Di mana pula Pak tahu ya, Mbok? Si apa orang tak kenal je dukun gadang macam Stan Lembang selama ko yo jarang jadi tak bingkih dia awaknya. Itulah mangku ambo kesiko. Sudah banyak kali ambo mencari dukun, tapi tak satu pun nan mangkus. Duit habis maksud tak sampai. Oh, baik. Apa soalannya, Pak? Begini mak dukun. Ambo ko ada istri namanya si Tina. Baru setahun kami kahwin. Tapi mula-mula dia cinta kali sama awak. Tak gila-gila sama batak buruk kok. Iya. Kami pun pacaran macam anak muda kini. Manonton kata pi pantai raun ka maninjo. Pendeknya ba istilah dalam iklan kini kok lengket macam perangku. Abang tukar ni kemburu Pak. Ayo itulah kira-kira. Tak lama sesudah itu kami menikah. Menikah? Bayangkan mak Lembang lah. Walaupun pengantin rombeng, tapi kami mesra kali. Allah. Kalau kupikir-pikir malu pula awak semua si Faridah. Jadi sampai kini? Nah, ikulah persoalannya mak dukun. Entah siapa pula nan mengijuk bini awak tu. Sajak 3 bulan kau sampai kini, si Tina agak berubah. Macam menjajuk sajanya mencari awak. Berang-berang tak tahu arah. Maaf cakap, lalu pun hacuk nan membalakang. Pikir mak dukun lah. Apa tak pusing ambo dibuatnya. Kadang-kadang maunya ambo mencaraikannya. Tapi bak makan buah kepayang, dimakan mabuk, dibuang sayang. Allah. Takutnya aku digilo jando. Sulit rasanya mencari pengganti macam si Tina. Sabok dia balik dagang supaya itu dah Pak. Nah, kata dukun memang bini awak tu kanai. Siapa nan baulah tak mau dia kasih tahu. Mungkin si jando lama, mungkin ada orang ingin merampas dari tanganku.
Atau bisa-bisa ada agaknya orang nendangki semua awak. Tapi ku minta ke Nubek tak mampan. Ya. Ku pindah ke dukun lain tambah parah. Allah. Sampai 7 dukun hebat-hebat termasuk dari Tanah Batak, dari Banten pun ada. Omong kosong sadunya. Jadi, kaden balik kan silih ke gagangnya atau ke Pinang suri ke tampuknya. Tak perlu itu silih Pinang itu. Dan ku minta si Tina cinta lagi macam dulu. Itunya kan ambo. Iya. Itulah ceritanya, ya. Tunggu dulu. Nama longkok Pak Naga wis ya. Nama ambo? Yo. Nama ambo ku Jamaluddin Sinaga. Nama bapak. Jamaluddin ku bilang. Mau kasut dan nama bapak siapa? Bah, Jamaluddin lah. Nama ayah Pak Sinaga siapa? Begitulah. Nama ayah ambo ku Bonar Sinaga. Kalau mak Romlah Buru Regar. Jadi nama ayah Umi Tina? Muhammad Kasim Gelar Malin Marajo suku Jambak. Tunggu sebentar. Nama mandenyo. Nanti tanya saja kan dijawab. Ya kalau perlu, kalau tidak pala. Jangan mengecek je leh. Dan sedang kaju mah. Ai mak. Tunggu sebentar. Lana sekali pula dukun ini. Buat itu beda itu sanggup menurut belakang. Menurut penglihatan den hanya kau naik mah. Siapa mengenai? Cuba ingat. Kalau moku ada ndak pedusingan dakek jo Pak Naga? Banyaknya itu pula. Maklum awakku supir taksi. Itulah perangai supir deh. Supir. Di mana ada susu mampir. Jangan begitu Itu menghina profesi namanya itu. Nanti kami adukan angku ke Komnas HAM. Tapi apa mengatakan baik itu? Maksudku banyaknya pedusinan dakek duduk je supir. Apalagi di bangku CC waktu membawa Mercy tempoh hari. Sebenarnya ada seorang pedusi yang kena hati je Pak Naga. Inyo nak senang hati sebelum nampak mencarikan ini. Hajat aku. Tapi kan coba Pak. Bisa dan tolong dulu. Bisa. Tolonglah Mak Dukun. Berapa pun akan ku bayar. Rasakan si Tina balik macam dulu. Tapi Pak Naga mencari ramuan baik Apanya itu? Ayam maram. Namanya ayam halalnya itu pula. Ayam betino na sadang maram tandu. Sebelum menetas maksudnya. Kalau lah menate beranak namo itu. Lo. Paham ambo. Sudah tu? Bantai ayam dah. Ambil artinya makan kan kau ni Tina. Tu macam mana cara memakankan? Pati lah. Kok kadi masak, kok kadi lagi makan mantah, suku hati. Dan pangka utamakan itu saja. Kira-kira apa lah maknanya itu, Dukun? Ayam yang sedang maharami paling sayang ni taluannya. Yo. Tahan ni nyoba tonggang dalam sangka sebelum menoti. Walaupun diusia ke disipak, induk ayam tu tetap babalik ke taluannya. Kadang-kadang ada yang mendokek ke kiun. Dilola mana lagi? Baik tu warnanya sayangnya taluannya dah. Jadi ecek-eceknya ayam si Tina telur Sinaga itunya. Enggak bukan telur Sinaga. Maksudku telur itu ibaratnya aku nan disayang. Kira-kira baik itu. Berapa makannya? Harganya lagi sekarang. Iya. Acik rupiah ambil. Rupiah ambil? Uang rupiah dari emas. Tidak rupiah awak ada pernah tapi rupiah Amerika. Terpaksa pula awak ke Amerika mencarinya itu. Boleh tukar rupiah awak. Kurs pitih rupiah awak dibanding dolar. Iyo kira-kira paling tinggi 15.000 lah. Itu kan dolar karate. Ikut dolar Ome. Harganya kini 1,5 juta. Mati aku. Yang mahal itu. Sepekali datang Iko. Bawa ramuan je piti kontan supaya copek dan kerajaan lah. Jadilah. Biar ku ambil simpanan ku di Tabanas dulu. Iko, tarimulah dulu 100.000. Piti apa kau? Ansuran? Bukan, sekadar uang tanyo. Tanyo Nanambo tanyo kan istri ambo si Tina pernah terloncek bercakap waktu kami bertengkar tempoh hari. Kata? Inyo tu minta ube supaya memisahkan si Faridah dari ambo. Kesiannya minta ke Mak Lembang. Botolnya itu. Anda tahu dan? Masa tak tahu pula. Sudah ku temukan ramuan ubeknya dalam lemari pakaian. Ramuannya apa? Ada air di botol aqua. Sudah itu telur ayam 3 biji, 5 ketek, 7 buah. Jadi kini ambo minta pengakuan Pak Lembang
Botolnya itu kan? Tidak bisa. Itu rasio dukun. Yang jujur sajalah. Jadi kini sebenarnya tujuan Pak Naga mengetahuinya. Ambo ingin perang tanding sama si Tina. Mano kami nan kuat. Pak Naga nak jadi dukun lain gitu. Oh indak. Tatap Mak Lenggang melayani kami berdua. Kuras sajalah duitnya. Hartanya banyak itu di kampung. Tapi agak borek dia bagi tahu mah. Itu pantangan Guru Den. Alah, carimu sajalah tipis rapih kok. Ambil lah. Ini tu. Tambah sebanyak tu lagi. Nah, iko, sodonya iko. 105 balik. 105 balik ribu. Habis. Tinggal ongkos lagi pulang nanti. Aku itu mah. Simpan rasio ko elok. Percaya sajalah sama si Naga. Ya memang yo. Ionya si Tina minta obat sama Malembang. Iya memang yo. Istri kapundung. Tapi dak ramuan ubek nan lalu longkok lah gue. Sampai kini halu main kerojokan le. Jadi halu lokek lagi. Kalau itu pandailah Mak Lembang memainkannya nanti. Soal duit beres. Ya amannya tuh. Bisa dinatur. Tapi jangan mau goyo nih. Bebas Pak Dukun. Nah. Sudah kau antarnya ramuan ubek itu sama Ustaz Lembang? Ramuan apa? Alah, pura-pura menanya lagi kau. Akui saja lah. Apa yang kamu akui? Kau minta ramuan pemisah antara Ambo si Farida. Biayanya Rp1 tapi ada ramuan yang alun dape. Ya, sumpah haram. Nggak ada mana, tidak ada dosa itu. Mati tagak lo. Nanti betul-betul mampusnya kau baru tahu raso. Tapi Ambo mengaku saja lah Tina. Sudah di tanganku sodonya itu. Siapa lu yang ngecekkan kabang? Mak Lembang. Si Lembang kelera. Janganlah pula berang sama orang. Awak nang tolol. Tolol, tengak, bego. Tolol Ambo, Tak guna kau pergi ke dukun-dukun macam tu Tina. Kalau ada yang tak beres di rumah tangga awak, kita musyawarahkanlah baik-baik. Ini ke dukunnya pula kau minta tolong. Siriknya kerja kau. Percuma menungging-nungging sembahyang siang malam. Bertobatlah kau Tina. Minta ampun sama Tuhan supaya jangan mati kafir kau. Maafkan Ambo, maafkan Ambo. Menangis kau. Kau mengaku bersalahnya kini. Ambo akui bang. Ambo juga salah. Untuk apanya kau lakukan itu? Dia Ambo sayang dia Abang Naga. Sayangnya suami. Kalau memang sayang sama suami, sayangi juga lah anaknya. Tapi memutuskan kasih sayang antara bapak juga anak, itu salah. Salah besar Tina. Turun si Faridah dari rumah Iko, turun juga si Naga. Saya meninggalkan Ambo bang. Ambo ingin baca mati Abang Naga. Baca mati? Seharusnya sebagai ibu pengganti mendiang. Apalagi kau tak punya keturunan. Prihatinlah sedikit dengan nasib anak kita. Kasihanilah si Faridah, masih muda sudah menjanduk. Sebenarnya pula ibu mencari nasib si Faridah. Itu manalah alasan Ambo memisahkan ini. Tapi saya Abang salah pengertian. Ibu kau bilang. Tapi kau suruh menyewa rumah sendirian. Padu si muda tak bersuami jauh dari orang tua. Apa tak cari penyakit itu namanya. Apalagi bukan sekadar menumpang, bayar makan risiko. Walaupun mengurusi ucok dikasihnya uang jajan. Berpikirlah kau yang jernih Tina. Iya bang, ini Ambo sadar. Ambo salah. Maafkan Ambo bang. Leka bang maafkan Ambo. Kalau tak ku maafkan bagaimana? Pernah saja Ambo gini. Tak diaku itu. Kau masuk kubur, si Naga masuk penjara. Dialah. Tapi kalau penjara nanti Abang tak izinkan kawin. Tak izin kawin? Iya. Asal kau mau apel 2 kali seminggu ke rumahku, jadi kamunya aku di kamar. Tapi Abang mati. Hantu kau pun jadilah. Bersobok kita dalam mimpi. Sudahlah menangis itu. Asal kau sudah akui sudah. Bang. Bang Naga kue. Romantis mana? Macam jalan sinetron saja. Begitulah. Kau bertambah rancaknya kau senyum. Senyumlah sikit.
Senyumlah. Begitu. Kalau nampak kau mengamek, tabayang punya wajah Kesmaboti bintang film Malaya dulu. Allah tu bang, Allah tu memuji juga. Aku pikir macam terbaru katakan ada. Tapi kalau mengecek badan dantam macam busu bangun, ya, tak selera aku memandang kau, Bang. Kalau macam gini ke, Bang? Rasa balik ambo ke tahun 70. Nadamu ada. Amang pula kamu. Balik ke tahun 70 artinya balik ke Mama Sparinda tu. Jadi balik ke mana lagi? Enggak balik ke tahun 97. Aduh, mencubit lagi kau. Sakitnya itu. Tambah. Udah biru-biru kau. Enggak ampun aku. Sudahlah nampak uwo sagan awak. Nyo rambut. Malu awak tadang uwo. Nyo pakak. Sabananya Tina. Kita suami istri mau diperas dukun busuk macam Selembang itu. Dukun mata duitannya itu, dukun korupsi, pandai berkolusi, preman gadangnya itu. Macam dukun di Medan, kau bacanya koran. Memang bang, nyolah jadi kolong merah, lek cadiak mengorek piti masyarakat, nampak kayu minta tolong. Adi suruhnya mencari ramuan sesari. Beko kalau tidak dapat, bisa diganti piti. Licik, pura-pura tahu beliau je sumpah jabatan, kode etik basuh tingginya. Tapi waktu kusodorkan duit 100.000, malotot matonya. Dibongkarnya rasio kau minta obat. Rasa mau kulipat tubuhnya yang kurus krempeng tu. Nah. Pantaslah rumahnya rancak, ya perabotnya mewah. Akabohnya sambuah lah tu. Bininya ganti-ganti, serunya cewek kami. Cemburu ya? Aku tak cemburu. Kalau tiap padusi rancak nampai baru baik dipangkahnya. Menyindir ya? Bukan menyindir, tapi hatiku berdatak. Setidak-tidaknya pelecehan kan pernah. Pelecehan apa? Walaupun tak makan dagingnya, sekedar kuah-kuahnya kan pernah juga. Sumpah bang, ada bila. Ya jo ambo bang. Betulnya tak pernah. Adik kapik kubu ambo kalau babi tu. Ayolah, percayanya ambo. Kalau begitu, mari kita reformasikan dukung KKN tu ya bang. Ayolah, kita demonstrasi ke sana. Kami hormati dukun jujur penolong umat, tapi kami kutuk dukun KKN macam Selembang. Baliakan piti ambo cek dia aneh, panci dok gadang. Hutang Selembang banyak di semasyarakat. Masyarakat. Seret Selembang pengadilan, macam dukun datuk di Medan tu. Kapulang awaan Lembang jadi. Longsor ke Pradon lawaanku sakit dana hati den. Itulah tadi Nusana Penanga, cerita humor nan bajudul Ulah Dek Moneter. Dimainkan dek keluarga besar Balerong Group Jakarta, pimpinan Angku Yus Datuk Perpati. Mohon maaf ko adonan tadi sia bakihkan nanya tagesoh jalan peturun. Malumlah namanya bagarak dalam bahasa kelesetan. Sungguh bukalah sengaja kami nak memojokkan pihak-pihak tertentu, tapi itu hanya sebagai objek dalam tema cerita saja, lain tidak. Sekali lagi mohon maaf nan usah gadang-gadangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan panjang umur abas 20 kita balik dalam kisah dan permasalahan yang lain pula. Insya Allah. Adapun susunan pemainnya ialah sebagai Pak Gindo, Herman Kumar. Sebagai Faridah, Santi Martin. Sebagai Mak Lembang, Syamsul Nirwan. Sebagai Tina, Anisah Ardan. Sebagai Uwo, Herman Kumar. Dan sebagai Sinaga, Yus Datuk Perpati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.